Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Radisti Rusdianto selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arzalia Rahmadani dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta, Fakultas Fisip. Di sini saya akan menjelaskan terkait gagasan saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19. Coronavirus atau yang biasa dikenal COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Berawal dari kota Wuhan atau Cina, virus ini mulai menyebar ke mancanegara atau yang disebut dengan COVID-19. Virus COVID-19 ini sangat mudah penularannya melalui percikan batuk ataupun bersin, namun tidak tahan lama di udara. Untuk jarak jangkauannya sendiri sampai 1 meter. Dan untuk timbulnya gejala bisa diperkirakan 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka dengan ini, orang-orang yang memiliki penyakit dengan gejala batuk ataupun bersin diwajibkan untuk memakai masker guna meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Orang yang terinfeksi gejala COVID-19 ini memiliki berbagai gejala ringan seperti batuk, bersin, dan kesulitan bernafas. Namun, gejala ini bisa berkembang menjadi pneumonia berat. Kira-kira dampak buruk apa aja sih COVID-19 ini terhadap Indonesia? Berikut saya jelaskan satu persatu ya. Pertama, dampak terhadap ekonomi di Indonesia. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil sangat terdampak akibat virus COVID-19 ini, salah satunya di sektor pariwisata dan sektor penerbangan, karena sektor tersebut sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di industri pabrik, produksi mulai mengalami penurunan, akibatnya banyak karyawan yang mulai di-PHK dan dipulangkan. Dengan ini, menyebabkan makin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Dampak yang kedua terhadap pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia atau Kemendikbud menerapkan kebijakan sekolah jarak jauh atau online. Banyak sekali sekolah atau universitas lainnya yang tutup sementara guna memperkecil penyebaran virus COVID-19 ini. Ketiga, dampak terhadap pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang diterapkan kebijakan belajar jarak jauh, namun dunia perkantoran juga menerapkan kebijakan WFH atau work from home. Dan yang terakhir atau yang keempat, dampak terhadap politik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan, banyak sekali perubahan akibat munculnya COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sistem politik di berbagai negara, yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif atau kematian beberapa politisi di dunia ini. Dan dilakukan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Apa aja sih yang harus kita lakukan selaku mahasiswa dan pelajar di Indonesia guna memperkecil penyebaran COVID-19 ini? Karena COVID-19 ini semakin lama semakin menular, maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk wajib memakai masker saat keluar rumah dan menjaga jarak di kerumunan, serta disarankan kepada seluruh warga Indonesia untuk meminimalisir berpergian keluar rumah agar penyebaran COVID-19 ini semakin menurun. Cukup sekian gagasan yang saya sampaikan pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini. Saya Arzalia Rahmadani, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.